Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, judul renungan firman Tuhan, apa yang kau punya di rumah? Sebagian besar orang percaya tidak menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati mereka. Sehingga seringkali kita tidak menyadari bahwa jawaban dari setiap masalah sudah tersedia di dalam rumah kita sendiri. Hanya orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal yang berhasil menyadarinya. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan hal ini. Ada sebuah ilustrasi, ya, seorang wanita ditemukan mati terbakar di dalam rumahnya sendiri di dekat pintu keluar dengan kunci di dalam sakunya sendiri. Karena panik, ya, karena gugup, ya, perempuan ini lupa kalau di dalam sakunya itu sudah ada kunci, ya, rumah. Sehingga perempuan ini atau wanita ini mati terbakar di dalam rumahnya sendiri dan di dalam sakunya ada kunci rumahnya. Banyak orang menderita bahkan mati dengan solusi di sekelilingnya. Bersyukur membuat kita tenang sehingga kita bisa menemukan solusi jawaban yang sebenarnya sudah ada pada kita. Ya, pagi ini kita akan belajar mengucap syukur melalui seorang janda yang mengalami keadaan yang sangat terdesak. Saya bacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Seorang istri nabi ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan banyak hutang. Sehingga suatu hari penagih hutang datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Jika saudara pernah mengalami kondisi yang serupa, ya saudara pasti mengerti bahwa ini adalah masalah yang sangat besar, ya, masalah yang sangat pelik. Ya. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa tidak seorang pun kebal terhadap masalah atau pergumulan, termasuk di sini seorang nabi sekalipun yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus realistis. Ya, kapanpun dan dimanapun sangat mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak ideal. Situasi yang sulit, situasi yang menekan. Ya. Mengapa? Karena kita punya satu musuh yang namanya iblis yang akan selalu memastikan kita terkena masalah. Ya. Ayat yang kedua saya bacakan. 2 Raja-Raja 4 ayat 2, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Yang kita seringkali lupa adalah kita punya Bapa yang baik yang sudah menyediakan semua solusi
Bahkan sebelum iblis berhasil mendatangkan masalah dalam hidup kita. Ya, ini hal yang sangat penting. Solusinya selalu di dalam rumah kita sendiri. Ya, itu berarti hutang pasti bukan solusi dari Tuhan. Ya, pinjaman online pasti bukan kehendak Tuhan. Ya, berharap pertolongan manusia pasti kekejian bagi Tuhan. Ya, perhatikan dan renungkan jawaban dari janda ini. Dia menganggap sebuah buli-buli berisi minyak itu tidak ada artinya. Dia tidak berhasil mengucap syukur dengan apa yang dimilikinya dan cenderung berfokus pada apa yang tidak dimilikinya. Inilah masalah kita sebenarnya. Kita tidak menyadari dan mensyukuri apa yang kita punya. Ya. Ada ilustrasi, satu ilustrasi yaitu gembok dan kunci. Ya, gembok dan kunci. Gembok itu bukan masalah jika ada kuncinya. Tetapi gembok yang sama akan jadi masalah yang besar jika kuncinya hilang. Masalah sebesar apapun di dalam hidup kita itu bukan masalah jika kita percaya Tuhan memegang kuncinya dan kunci itu sudah di tangan saudara pagi hari ini. Masalahnya adalah kita tidak menyadarinya. Ya, saya lanjutkan pembacaan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 7. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Berkat Tuhan ditentukan oleh perbuatan kita. Selama kita terus bergerak dengan iman, maka berkat akan terus mengalir dalam hidup kita. Jika kita bekerja, Tuhan akan memberkati kita. Ya, ini intinya. Tetapi ketika kita berhenti melakukan sesuatu di dalam hidup ini, maka berhentilah minyak itu mengalir. Ini kesalahan banyak orang percaya. Mereka menunggu Tuhan bekerja, padahal Tuhan hanya bisa bekerja ketika kita bekerja. Dan hebatnya, kisah ini diakhiri dengan kondisi yang lebih baik, yang lebih diberkati daripada sebelum masalah datang dalam hidup janda ini. Karena itu mulai pagi hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Syukuri semua yang ada pada kita dan pakai itu. Bekerja, lakukan sesuatu, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang ada, yang sudah ada di dalam hidup kami, yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami. Dan mulai pagi hari ini kami mau pakai semuanya itu sebaik-baiknya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk mendatangkan solusi dan jawaban bagi setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Capri.